ada empat perempuan yang haram untuk dinikahi dengan sebab musaharah, perhubungan pernikahan. Yaitu yang pertama adalah ibunya istri, yang kedua adalah Rabibah. Nanti akan kita jelaskan. Rabibah yaitu apabila laki-laki itu sudah menjima ibunya, berarti Rabibah itu anaknya istri. Wa zaujatul abi, kemudian yang ketiga adalah istrinya ayah. Yang keempat adalah istrinya anak laki-laki. Itu dari sisi musaharah. Salatullah, salamullah alal hadi Rasulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita memulai pengajian kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Karena amal yang soleh, amal kebaikan, amal ketaatan, amal ibadah seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini berupa thalabul ilmi hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita meniatkannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai pada kelanjutan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa perempuan-perempuan yang haram dinikahi itu ada yang haram dinikahi karena sebab ada hubungan nasab. Kemudian yang kedua, ada yang haram untuk dinikahi karena ada hubungan susuan atau rodha. Kemudian yang ketiga, karena ada hubungan pernikahan atau perkawinan atau musaharah. Kemudian perempuan-perempuan yang haram untuk dinikah itu ada kalanya haram alat ta'bid, haram untuk dinikahi selamanya. Dan yang kedua, ada perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi tidak untuk selamanya, tetapi dalam jangka waktu tertentu. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang belum selesai kita bahas adalah perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi karena hubungan musaharah, karena hubungan pernikahan. Al-Muallif rahimahullah mengatakan, kita baca sebentar. Al-Muallif rahimahullah, qala al-Muallif rahimahullahu ta'ala wa arba'un, lan iku ana papat bil musaharati kelawan sebab musaharah. Iku ummuz zaujati, ibune bojo wadon, wa rabibatulan rabibah, idza dakhala tatkalane dukhul utawa tatkalane jima sapa wong bil ummi kelawan ibuke, wa zaujatul abi lan bojo wadone bapak, wa zaujatul ibni lan bojo wadone anak lanang, wa wahidatun lan siji min jihatil jam'i saking arah ngumpulaken, wa hiya lan utawi wahidah iku ukhtuz zaujati, dulur wadone bojo wadon, wala yajma'u lan ora oleh ngumpulaken sapa wong lanang bainal mar'ati ing dalem antarane wong wadon wa ammatiha lan bibi wadone mar'ah, wala bainal mar'ati lan ora ing dalem ora bisa ngumpulaken ing dalem antarane wong wadon
wa khalatiha lan bibi wadon saking ibu kedue mar'ah. Wa yahrumu lan haram minar radha'i saking susuan apa ma barang yahrumu kan haram minan nasabi saking nasab. Hadirin hadirat rahimakumullah. Al-muallif Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala mengatakan ada empat perempuan yang haram untuk dinikahi dengan sebab musaharah, perhubungan pernikahan. Yaitu yang pertama adalah ibunya istri, yang kedua adalah Rabibah. Nanti akan kita jelaskan. Rabibah yaitu apabila laki-laki itu sudah menjima ibunya, berarti Rabibah itu anaknya istri. Wa zaujatul abi, kemudian yang ketiga adalah istrinya ayah. Yang keempat adalah istrinya anak laki-laki. Itu dari sisi musaharah. Kemudian wa wahidatun, mu'allif mengatakan dan satu lagi, itu dari sisi tidak atau mengumpulkan, ini yang tidak takbid, yaitu saudara perempuannya istri. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang pertama, perempuan yang haram untuk dinikah karena hubungan pernikahan adalah ummuz zaujah, ibunya istri, berarti mertua perempuan. Kita menikah dengan seorang perempuan, maka ibunya itu adalah menjadi mahram bagi kita, artinya haram untuk dinikahi selamanya. Baik dia ibu, termasuk di sini adalah ibu susuan, ibu nasab, baik itu ibu nasab maupun ibu susuan. Jadi ibu susuan dari istri kita itu juga haram untuk dinikahi. Ibu nasab dari istri kita itu juga haram untuk dinikahi. Yang penting adalah yang dimaksud di sini adalah ibu dari istri kita, baik ibu nasab maupun ibu susuan. Nah, ini berlaku, yang perlu dijelaskan bahwa ini berlaku baik suami itu sudah menjima istrinya atau belum. Kalau kita misalnya kita sudah menjima istri kita atau belum, maka begitu sudah terjadi akad pernikahan dengan istri kita, maka ibunya itu sudah secara otomatis haram untuk dinikah selamanya. Jadi kalau misalnya ada seseorang menikahi seorang perempuan, sudah terjadi akad pernikahan, maka dengan telah berlangsungnya akad pernikahan, ibunya istri itu tidak lagi boleh dinikahi selamanya. Meskipun misalnya belum melakukan hubungan suami istri. Jadi dia menikah, belum mengadakan atau belum melakukan hubungan suami istri, kemudian diceraikan istrinya itu. Maka ibu dari istri, mantan istri itu tetap tidak boleh untuk dinikahi. Jadi begitu terjadi akad, itu sudah secara otomatis ibu dari istri itu tidak boleh dinikahi oleh laki-laki tersebut. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Ini tidak termasuk apabila misalnya hadirin hadirat rahimakumullah. Ini apabila misalnya sebelum kita jelaskan ke arah sana, termasuk di sini adalah anak dari milkul yamin,
Jadi misalnya ada seorang anak perempuan atau amat ya, amat itu budak perempuan. Budak perempuan itu kan halal bagi sayyidnya. Ini meskipun tidak berlaku pada masa sekarang, tetapi kita jelaskan juga. Seorang amat itu halal untuk digauli oleh tuannya. Kemudian tuannya ini menggauli amat, budak perempuannya tersebut. Dan amat ini, budak perempuan ini, dia memiliki ibu, memiliki ibu. Maka ibunya dengan digaulinya amatnya tersebut, maka si sayyid itu tidak boleh menikahi ibunya. Tidak boleh dia untuk menikahi ibunya. Kenapa? Karena di sini dia sudah menggauli putrinya yang meskipun sama-sama itu adalah amatnya. Ibunya itu juga amat dari dia, kemudian anaknya juga amat dari dia. Tetapi ketika si anaknya sudah digauli oleh sayyidnya ini, maka ibunya itu menjadi mahram bagi sayyid tersebut. Tidak boleh sayyid itu untuk menikahinya. Karena ini kalau pada dasarnya seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, menikahinya itu kan diperbolehkan. Tetapi dalam kondisi tertentu yang kemarin kita sudah jelaskan, dengan syarat-syarat tertentu orang merdeka itu boleh menikahi perempuan yang hamba sahaya dengan syarat yang sudah kita jelaskan. Tetapi apabila anak dari amat itu sudah digauli oleh tuannya, maka tidak boleh bagi laki-laki tersebut menikahi ibunya untuk selamanya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kemudian sekedar, ini ada penjelasan tambahan, dengan sekedar telah berlangsungnya akad tadi dikatakan menjadi mahram. Bagi ibunya menjadi mahram atau haram dinikahi oleh laki-laki itu. Tapi kalau belum melakukan akad pernikahan, maka ibunya tidak otomatis tidak menjadi mahram bagi dia. Maksudnya begini, seandainya terjadi perzinaan, seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, artinya dia telah melakukan hubungan suami istri, tetapi hubungan yang diharamkan, perzinaan. Maka ibunya itu tidak haram untuk dinikahi oleh laki-laki yang menzinai anaknya itu. Karena apa? Tidak terjadi akad. Yang perempuan ibu tadi, ibu dari istri, itu menjadi haram dinikah karena apa? Ada akad pernikahan. Karena ada akad pernikahan. Kalau tidak terjadi akad pernikahan, meskipun dia sudah melakukan perzinaan, maka ibu dari perempuan yang dizinai itu tidak menjadi mahram dari laki-laki ini. Boleh bagi laki-laki itu misalnya dia menikahi ibunya. Misalnya yang dizinai anaknya, tetapi yang dinikahi ibunya, bukan anaknya. Maka itu masih diperbolehkan. Kenapa? Karena ini belum terjadi akad pernikahan. Nah, bisa saja terjadi hal yang seperti itu. Hal yang seperti itu terjadi mungkin saja. Dan itu diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah menikahi ibunya dari perempuan yang dizinai. Kalau zinanya sudah jelas, itu hukumnya adalah haram, termasuk dosa besar. Apalagi kalau misalnya tidak melakukan perzinaan, hanya sekedar misalnya si laki-laki itu berpacaran dengan anaknya seorang perempuan. Dia berpacaran yang diharamkan sampai bersentuhan, berciuman misalnya. Maka dengan melakukan itu tidak menjadikan ibunya itu menjadi mahram bagi laki-laki tersebut.
Nah, yang menjadikan perempuan tersebut menjadi mahram apabila dia telah melakukan akad pernikahan dengan putrinya. Maka ini menjadi ibu mertua otomatis. Kalau sekedar pacaran belum jadi ibu mertua, calon ibu mertua. Orang bilangnya seperti itu, calon ibu mertuanya, bukan ibu mertuanya. Kalau masih calon itu bukan menjadi mahram bagi laki-laki tersebut. Nah, bisa dipahami ya. Nah, jadi dengan hanya sekedar terjadi akad pernikahan, maka ibunya istri haram untuk dinikah selamanya. Tapi jika belum terjadi akad pernikahan, meskipun laki-laki itu sudah menzinai anaknya atau sudah menyentuhnya misalnya, maka ibu dari perempuan tersebut tidak menjadi mahram bagi laki-laki tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah rabibah. Rabibah itu artinya siapa? Rabibah adalah anak perempuan dari istri, baik dari segi nasab atau susunan atau susuan. Nah, jadi anak perempuan dari istri, anak perempuan istri, baik dari segi nasab, anak nasab maupun anak susuan. Nah, ini namanya rabibah, berarti anak tiri. Nah, rabibah itu anak tiri. Misalnya si A menikah dengan si B. Si B ini janda punya anak 2 misalnya. Maka punya anak 2, yang satu misalnya perempuan semua, anaknya perempuan semua atau perempuan dan laki-laki, ya terserah, pokoknya ada perempuannya, anaknya ada perempuannya. Maka anak itu berarti namanya apa? Anaknya istri atau robibah, anaknya istri. Kan bukan anak si laki-laki itu, tetapi anak istri bersama suami yang lain. Maka anaknya istri namanya robibah. Ketika seorang laki-laki menikahi perempuan tersebut yang punya anak perempuan, maka anak perempuan dari istri itu menjadi haram untuk dinikahi oleh ayah tirinya, apabila di sini ada syarat berbeda dengan yang tadi, apabila ibunya berarti istri dia, ibu dari anak tersebut itu sudah digauli oleh ayahnya atau oleh suaminya yang baru ini. Maka ini anak perempuannya itu menjadi mahram bagi dia, haram untuk dinikahi selamanya. Bisa dipahami? Nah, sepertinya belum. Jadi ada perbedaan di antara mertua dan anak istri. Antara kalau mertua tadi begitu terjadi akad pernikahan, maka mertua itu menjadi haram untuk dinikahi selamanya, meskipun anak perempuannya belum digauli oleh dia. Begitu terjadi akad, langsung mertuanya, ibu mertuanya haram dinikahi oleh menantunya ini, meskipun anak dari ibu itu belum digauli, tapi sudah terjadi akad nikah. Sekarang kalau anaknya istri, yang disebut dengan robibah. Kalau misalnya biar mudah kita memahaminya, itu kita contohkan. Kalau nggak dicontohkan agak sulit biasanya. Nah, misalnya, ini kan cuman misal, nggak apa-apa contoh itu. Misalnya saya menikahi seorang perempuan, kemudian perempuan itu punya anak perempuan, maka berarti saya tidak boleh menikahi anak dari istri saya tersebut apabila saya sudah menggauli ibunya. Kalau misalnya saya menikahi perempuan tersebut, sebelum saya gauli, perempuan itu sudah saya ceraikan.
Nah, sebelum dikauli, perempuan itu sudah diceraikan, maka anaknya boleh dinikahi apa tidak? Boleh saya nikahi anaknya. Kenapa? Meskipun ibunya sudah kita nikahi, tetapi belum dikauli, maka boleh anaknya untuk untuk dinikahi. Tetapi apabila dia sudah dikauli, maka anaknya menjadi mahram, haram untuk dinikah oleh laki-laki itu selama-lamanya. Jadi ada perbedaan di sini antara mertua dan anak dari istri. Perbedaannya yang kalau mertua tadi, begitu anaknya itu diakati, terjadi akad pernikahan, maka mertuanya langsung haram untuk dinikah selamanya. Kalau anak dari istri, jika ibunya belum dikauli, maka masih halal untuk dinikahi. Seandainya ibunya sudah diceraikan, kemudian anaknya itu halal untuk dinikahi. Tetapi jika ibunya itu belum atau sudah dikauli, maka anaknya otomatis menjadi haram untuk dinikah oleh laki-laki tersebut selama-lamanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga ini bisa difahami. Kemudian yang berikutnya adalah istri dari ayah. Istrinya ayah sampai ke atas. Istrinya ayah sampai ke atas. Istrinya ayah itu belum tentu ibu kita. Belum tentu ibu kita. Kalau ibu kita, ibu nasab, itu sudah jelas. Itu sudah masuk kemarin yang sudah kita jelaskan. Ibu nasab itu berarti haram dinikah disebabkan hubungan darah atau hubungan nasab. Yang sekarang ini adalah disebabkan hubungan pernikahan. Jadi kita punya ayah, kemudian ayah kita itu, misalnya ibu kita sudah wafat, kemudian ayah menikah lagi. Maka istrinya ayah berarti istrinya ayah itu haram untuk kita nikahi. Bisa difaham? Atau mungkin ayah kita istrinya 4 misalnya. Yang istri pertama itu ibu kita. Istri kedua, istri ketiga, keempat kan bukan ibu kita, tetapi istrinya ayah. Ya ibu, bukan ibu kandung maksudnya, tetapi ya manggilnya tetap ibu, tetapi bukan ibu kandung kita, tetapi dia adalah istri-istrinya ayah. Maka istri-istrinya ayah itu menjadi haram untuk dinikahi oleh kita. Namanya zaujatul ab, istrinya ayah. Istri di sini sampai ke atas, dikatakan sampai ke atas. Istri ayah sampai ke atas, berarti istri ayahnya ayah. Istri ayahnya ayah, misalnya kita punya kakek laki-laki, kemudian kakek laki-laki itu punya istri 3 selain istri yang melahirkan ayah kita, maka itu juga haram untuk dinikahi. Begitu sampai ke atas. Misalnya ibu kita punya ayah, ibu nasab kita punya ayah, kemudian ayahnya ibu kita, berarti kakek dari ibu, itu punya istri lebih dari 1 misalnya. Kemudian maka istrinya ayah yang bukan nenek kita nasab itu juga termasuk haram untuk dinikahi. Ini semuanya masuk pada istilah zaujatul ab, istrinya ayah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat berarti yang terakhir adalah istri dari anak laki-laki. Istri dari anak laki-laki, baik dari segi nasab atau dari segi susuan.
istrinya anak laki-laki, berarti apa? Menantu. Menantu. Saya punya anak perempuan, kemudian dia menikah dengan seorang anak laki-laki. Saya memiliki anak laki-laki, kemudian anak saya laki-laki itu menikah dengan seorang perempuan. Maka perempuan itu berarti apa? Menantu saya. Maka haram bagi saya untuk menikahi menantu itu. Misalnya sudah diceraikan oleh anak saya, maka saya nggak boleh menikahi dari istri dari anak saya atau yang disebut dengan menantu. Baik dari segi nasab, istri dari anak laki-laki nasab atau anak laki-laki susuan, maka itu istrinya itu haram untuk dinikahi selamanya. Haram untuk dinikahi istrinya anak laki-laki tersebut, baik anak laki-laki itu sudah menggaulinya atau belum. Misalnya anak laki-laki kita itu menikah dengan seorang perempuan, kemudian sudah digauli, maka itu haram untuk kita nikahi. Demikian juga anak laki-laki kita itu menikah dengan seorang perempuan, kemudian belum digauli, sudah diceraikan, maka ini juga haram untuk dinikahi selamanya. Berarti sama dengan ibu mertua tadi. Begitu anak laki-laki kita sudah melangsungkan akad pernikahan dengan seorang perempuan, maka perempuan itu yang menjadi menantu kita, apakah sudah digauli oleh anak laki-laki kita atau belum, maka perempuan tersebut menjadi mahram bagi kita, haram untuk dinikahi alat ta'bid selama-lamanya. Bisa dipaham ya? Semoga ini bisa difahami. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang perlu kita pahami terkait dengan masalah ini. Istrinya Rabib itu tidak haram bagi seseorang untuk menikahinya. Rabib itu tadi apa? Anak tiri. Kalau anak tiri perempuan tadi, Robibah, namanya Robibah, itu kan haram untuk dinikahi jika ibunya sudah dinikahi dan digauli, maka Robibah ini tadi apa? Haram untuk dinikahi. Sekarang jika istri kita itu punya sebelum kita nikah dia sudah punya anak 2 atau anak 3, 4 dan seterusnya, tapi laki-laki, anaknya itu laki-laki. Kemudian anak tiri kita laki-laki itu menikah dengan seorang perempuan. Jelas dengan seorang perempuan. Dia laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Kemudian perempuan tersebut ternyata diceraikan oleh anak tiri laki-laki kita itu. Maka perempuan itu hukumnya masih halal untuk dinikahi oleh ayah tirinya tersebut. Itu namanya apa? Istrinya Robib. Istrinya Robib. Kalau Robibah, anak perempuan dari istri, maka itu haram untuk dinikah. Tapi kalau istri dari anak laki-lakinya istri, maka jika dia sudah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya, itu halal untuk dinikahi oleh bapak tirinya. Bisa dipaham ya? Jadi seperti itu dalam hukumnya, seperti itu. Tentu saja apa? Setelah tadi dikatakan sudah diceraikan atau sudah ditinggal mati oleh Robibnya itu, oleh Rabib. Kalau misalnya belum, ya jelas karena statusnya masih istri orang, jelas itu tidak boleh untuk dinikahi. Ini satu hal. Kemudian yang kedua, istri dari anak laki-lakinya istri dari anak
laki-lakinya istri tidak haram untuk dinikahi, sama dengan tadi ya. Jadi Rabib, istri dari anak laki-lakinya istri itu tidak haram untuk dinikahi. Kemudian istri dari suaminya ibu juga tidak haram untuk dinikahi. Istri dari suaminya ibu, bagaimana itu? Istri dari suaminya ibu. Kita harus fokus di sini karena istilah-istilahnya itu hampir sama. Misalnya kita punya ibu, kemudian ibu itu menikah selain dengan ayah kita. Ayah kita sudah meninggal, atau ayah kita sudah menceraikan ibu kita, atau sudah meninggal ayah kita. Kemudian ibu kita menikah lagi dengan laki-laki lain, menikah dengan laki-laki lain. Kemudian laki-laki lain itu ternyata punya istri selain ibu kita. Istrinya ternyata ibu kita itu jadi madu yang kedua atau ketiga atau keempat misalnya. Nah, dia ternyata laki-laki ayah tiri kita, ya, ayah tiri kita, suami dari ibu kita itu ternyata punya istri yang lain, punya istri yang lain. Maka berarti istri tersebut, istri dari ayah, jika misalnya diceraikan, maka itu boleh untuk dinikahi oleh kita, anak dari ayah, anak dari ibu itu. Bisa dipahami? Jadi ibu, kita punya ibu, biar lebih jelas lagi karena ini agak rumit. Karena hubungan pernikahan ini kalau orang nikahnya cuma sekali kan jelas ya, seperti yang umum itu menikah sekali. Kalau enggak kan misalnya menikah sekali atau menikah satu atau menikah empat kan jadi banyak, istilahnya itu menjadi banyak. Atau misalnya sudah menikah kemudian meninggal atau cerai, menikah lagi, punya anak dan seterusnya, itu hubungannya menjadi agak rumit, butuh konsentrasi untuk melihat istilah-istilahnya. Yang sekarang begini, kasusnya adalah ibu itu menikah dengan selain ayah, karena ayah kita itu sudah meninggal atau ayah kita sudah menceraikannya. Kemudian ibu kita menikah dengan laki-laki lain. Nah, ternyata laki-laki lain itu punya istri yang lain juga. Ibu kita itu menjadi istri keempat misalnya. Nah, nggak usah kedua, langsung keempat aja contohnya. Ternyata ibu kita itu menjadi istri yang keempat. Nah, setelah itu ternyata ayah kita itu, ayah atau ayah yang ayah sambungan tadi, suaminya bapak kita, suaminya ibu kita itu ternyata menceraikan istri pertamanya. Istri pertamanya diceraikan. Maka istri pertama dari ayah itu boleh dinikahi oleh anak dari ibu itu, yaitu kita, anak dari ibu itu. Itu hukumnya seperti itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu bolehnya setelah diceraikan oleh oleh ayah tadi, ayah sambungan tadi. Tetapi jika belum, ya jelas tidak boleh karena statusnya adalah masih menikah. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini semuanya sudah kita hitung, sudah berapa? Sudah ada 13, semuanya 13, yaitu dari nasab ada berapa? 7, ada 7. Kemudian dari sisi susuan itu ada berapa kemarin? Ada 2, 7 tambah 2, 9. Kemudian dari sekarang musyawarah itu ada 4. Berarti berapa? 13. Nah, padahal mu'alif mengatakan ada 14. Berarti tersisa 1.
tersisa 1. Yang dimaksud ini juga yang disebutkan di dalam Al-Quran, bukan yang secara umum seperti yang kemarin kita jelaskan. Karena jika secara umum, maka itu perempuan yang dinikah jika dirinci itu jumlahnya sangat banyak. Yang dikatakan oleh mu'allif itu berapa? Itu 14, itu adalah yang disebutkan berdasarkan nas dari Al-Quran, bukan yang secara rinci. Karena jika yang di dalam Al-Quran itu dirinci, maka jumlahnya menjadi banyak, bukan hanya 1. Bukan hanya berapa? 13, tetapi banyak. Ini agak kurang konsentrasi nampaknya. Dalam Al-Quran itu yang dalam surat An-Nisa ayat 23 itu kan disebutkan 14. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum. Ini sudah 13. Kemudian yang terakhir, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ini yang terakhir yang disebutkan oleh muallif. Ini 14. Jika itu dirinci seperti yang kemarin kita sebut, maka jumlahnya menjadi sangat banyak. Jadi 14 ini adalah berdasarkan nas Al-Quran surat An-Nisa ayat 23 seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Kalau dirinci maka jumlahnya menjadi lebih banyak dari itu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah mu'alif mengatakan mengumpulkan wa wahidatun min jihatil jam'i, satu perempuan. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena yang terakhir ini sebenarnya juga bukan hanya satu, tetapi yang disebutkan dalam Al-Quran itu hanya satu. Sehingga dikatakan wa wahidatun min jihatil jam'i, satu perempuan yang haram untuk dinikah, itu dari sisi mengumpulkan. Mengumpulkan itu ya poligami maksudnya. Dalam Al-Quran tadi disebutkan wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, yaitu apabila kamu mengumpulkan dua perempuan, dua saudara, dua perempuan bersaudara, illa ma qad salaf. Nah, ini berarti apa? Yang ke-14 itu adalah saudara perempuan dari istri. Saudara perempuan dari istri, ukhtu zaujah, saudara perempuan dari istri itu tidak boleh dinikahi. Tetapi yang dimaksud di sini adalah tidak boleh dinikahi secara bersamaan. Bersamaan itu artinya ketika saudarinya itu menjadi istri kita, maka dia tidak boleh kita nikahi. Misalnya kakaknya, biar mudah, kakaknya istri kita punya adik perempuan, maka adik perempuannya itu tidak kita nikahi, tidak boleh untuk kita nikahi apabila kakaknya masih menjadi istri kita. Tapi kalau kakaknya itu sudah kita ceraikan, sudah bain misalnya, sudah talak 3, atau sudah diceraikan 1 atau 2, itu sudah habis masa iddahnya, maka adiknya itu boleh untuk kita nikahi. Itu namanya bagian yang kedua, yaitu perempuan-perempuan yang haram dinikahi
bukan alat ta'bid, bukan untuk selamanya, tetapi untuk sementara waktu yang tertentu, yaitu ketika kakaknya masih statusnya menjadi istri kita. Jadi menikahi dua perempuan bersaudara itu dalam syariat Nabi Muhammad SAW itu diharamkan. Berbeda dengan syariat Nabi sebelumnya, seperti pada syariatnya Nabi Yakub alaihissalam. Ketika itu boleh bagi seorang laki-laki menikahi dua perempuan bersaudara sekaligus. Misalnya seorang ayah memiliki dua anak perempuan, kemudian langsung dinikahkan kepada satu orang laki-laki. Saya nikahkan, misalnya laki-laki itu mengatakan, saya nikahkan dua putri saya yang bernama si A dan si B denganmu, misalnya. Itu langsung bisa, dua langsung. Itu dalam syariat Nabi Yakub alaihissalam. Kalau dalam syariat Nabi Muhammad SAW, maka itu tidak diperbolehkan yang seperti itu. Karena ketika kakaknya itu menjadi istri kita, maka adiknya itu menjadi haram untuk dinikahi. Tetapi bukan untuk selamanya, karena jika kakaknya sudah meninggal, maka adiknya boleh dinikah. Demikian juga jika misalnya sudah diceraikan, bain, maka anaknya itu atau adiknya itu bisa untuk dinikahi. Itu seperti yang terjadi pada Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Beliau disebut sebagai apa? Dzunnurain. Disebut sebagai Dzunnurain karena beliau menikahi putri Nabi dua putri Nabi, tetapi tidak bersamaan. Ketika kakaknya masih menjadi istri beliau, maka adiknya itu tidak beliau nikahi. Setelah meninggal kakaknya, baru kemudian beliau menikahi adiknya. Bahkan Rasulullah SAW itu mengatakan, seandainya saya masih punya anak perempuan laki, maka akan aku nikahkan dengan Utsman. Nah, ini menunjukkan apa? Kemuliaan dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Gak boleh kita meragukan tentang kebaikan dari Sayyidina Utsman bin Affan, karena banyak sekali tersebar dalam beberapa buku sejarah, itu sejarah yang mendiskreditkan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Seakan-akan Sayyidina Utsman bin Affan itu adalah seseorang pemimpin yang buruk, seorang pemimpin yang melakukan nepotisme, korupsi dan sebagainya, KKN. Seakan-akan seperti itu. Itu tidak benar dan kita wajib untuk menolaknya. Itu celaan terhadap Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Padahal kita mengetahui bahwa Sayyidina Utsman bin Affan adalah wali yang termulia setelah Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Salah satu bukti kebaikan Sayyidina Utsman bin Affan, bukti nyata kebaikan beliau adalah bahwa beliau menjadi menantu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 kali. Berapa? 2 kali beliau menjadi menantu Nabi. Bahkan Nabi mengatakan, jika saya masih punya putri laki, akan saya nikahkan dengan Utsman. Kalau laki-laki itu tidak baik, mana mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan menikahkan dengannya? Tidak mungkin. Karena itu harus waspada kita terhadap ajaran-ajaran yang terkesan memburukkan atau menghina, mencela Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau adalah Dzunnurain.
Beliau adalah sahabat yang sangat mulia, termulia setelah Abu Bakar, Umar, kemudian baru beliau Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kebaikan beliau terhadap kerabatnya itu bukan nepotisme. Kebaikan beliau terhadap kerabatnya itu adalah dalam rangka mengamalkan ajaran Islam, yaitu silaturahim. Bahwa kita umat Islam itu dianjurkan dalam bersedekah itu mengutamakan kerabat. Kalau kerabat kita, kerabat dekat kita, saudara-saudara kita masih banyak yang membutuhkan bantuan kita, maka hendaknya kita mengutamakan mereka daripada yang jauh, daripada orang lain. Maka kerabat kita harus lebih diutamakan. Kemudian juga dalam rangka silaturahim, karena silaturahim itu dilakukan dalam agama, itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan mengunjunginya, sering kita secara berkala datang ke rumah kerabat kita. Yang kedua adalah dengan membantu kerabat kita ketika dia membutuhkan. Dan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang sahabat yang bukan hanya baik, tetapi beliau juga orang yang kaya raya. Sehingga sejak beliau belum menjadi khalifah, beliau sudah sangat baik kepada keluarganya. Beliau sering membantu kerabatnya dengan uang, dengan harta yang beliau miliki. Ketika beliau menjadi seorang khalifah, beliau juga tidak berhenti dari kebaikannya. Beliau tetap memberikan, sering bersedekah kepada kerabatnya, sering memberi kepada kerabatnya yang membutuhkan dalam rangka untuk silaturahim. Tetapi kemudian itu menjadi fitnah. Ada orang yang sengaja menyebarkan isu untuk menghina atau mencela Sayyidina Utsman bin Affan dengan menuduh bahwa Sayyidina Utsman menggunakan harta negara untuk dibagi-bagikan kepada kerabatnya. Padahal itu adalah harta beliau, bukan harta negara yang beliau gunakan untuk membantu karib kerabatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan mereka yang diangkat oleh Sayyidina Utsman menjadi pejabat di pemerintahan itu adalah kerabat beliau yang memang kompeten di bidangnya, bukan orang yang enggak memiliki kemampuan kemudian diangkat begitu saja, tidak. Tetapi sesuai dengan kemampuan. Karena itu kita harus mewaspadainya. Cukup sebagai bukti kebaikan beliau bahwa Nabi itu menjadikannya sebagai menantu sampai 2 kali, sehingga beliau disebut Dzun-Nurain. Tetapi beliau menjadi menantu Nabi tidak langsung sekaligus 2 jadi istri Nabi, jadi suami anak Nabi, enggak. Tetapi setelah kakaknya wafat baru kemudian adiknya. Itu menunjukkan dalam syariat Islam mengumpulkan 2 bersaudari dalam satu ismah, dalam satu ikatan pernikahan secara bersamaan, itu adalah tidak diperbolehkan, haram. Tetapi jika satu-satu, maka itu diperbolehkan. Nah, ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada yang nggak disebutkan dalam Al-Quran yang hukumnya sama dengan ini, yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Beliau mengatakan wala yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Yang nggak boleh juga mempoligami antara seorang perempuan dengan bibinya, baik dari bapak atau dari ibu. Kalau dari ibu namanya khalah, kalau dari ayah namanya ammah, nggak boleh. Misalnya di sini kita menikahi seorang perempuan, maka kita nggak boleh menikahi bibinya juga, yaitu saudaranya ibu mertua, atau saudara perempuannya ibu mertua, atau saudara perempuannya bapak mertua. Itu nggak boleh dinikahi secara bersamaan. Tetapi jika perempuan itu sudah kita ceraikan, maka
kita boleh untuk menikahi saudaranya mertua, saudara perempuannya mertua laki-laki atau saudara perempuannya mertua perempuan. Itu boleh untuk dinikahi. Yang nggak boleh apa? Mengumpulkan di antara perempuan itu dengan bibiknya dalam satu pernikahan, satu waktu. Itu yang nggak boleh. Ini hukumnya sama dengan mengumpulkan mempoligami dua bersaudari. Nggak boleh juga mempoligami seorang perempuan dengan bibiknya, baik bibik dari ayah maupun bibik dari ibu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian Al-Qadhi Abu Syuja di akhir mengatakan wa yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Ini sudah kita jelaskan kemarin dalam pembahasan tentang perempuan-perempuan yang haram dinikah disebabkan susuan. Yang kemarin disebutkan berapa? Ada 2 yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Sudah kita sebutkan bahwa ini sebenarnya bukan hanya 2, tetapi sama seperti nasab. Sama seperti nasab. Yang haram dinasab disebutkan dalam Al-Quran itu ada berapa? Ada 7. Berarti yang rodok juga 7. Itu secara global. Tetapi secara rinci lebih dari 7. Baik yang nasab maupun rodok itu sama. Karena ketika dikatakan ibu nasab, maka ibu susuan sama juga. Itu apa? Mahram juga. Ketika dikatakan anak susuan, maka anak nasab juga anak susuan. Jika dikatakan saudara perempuan nasab, maka saudara perempuan susuan juga masuk. Semuanya masuk. Apa yang menjadi mahram disebabkan nasab itu juga menjadi mahram. Semuanya menjadi mahram disebabkan oleh susuan. Baik itu ibu, anak, saudara perempuan, itu semuanya sama, baik dari segi nasab maupun dari segi susuan. Itu yang dimaksud oleh mu'allif di akhir pembahasan ini, wa yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Telah selesai pembahasan tentang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikah. Mungkin agak sedikit menguras pikiran kita untuk berpikir karena ada kejelimetan istilah-istilah dalam dalam pembahasan ini. Tetapi jika kita jeli, sebenarnya ya tidak sulit. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.